Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk subtes pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-8, di mana kita akan membahas tentang geometri bangun datar. Kemudian tujuan dari adanya video ini yang pertama nanti kita akan sama-sama belajar tentang pengertian bangun datar, kemudian sifat-sifat dari bangun datar, dan yang ketiga, kita akan sama-sama belajar tentang luas dan keliling bangun datar, serta untuk bagian yang terakhir, kita akan membahas contoh soal tentang geometri bangun datar yang setara dengan soal-soal UTBK SNBT. Kita langsung saja ke pengertian bangun datar. Geometri bidang datar ini merupakan suatu bentuk geometris yang terdiri dari dua dimensi atau hanya sekedar memiliki luas namun tidak memiliki volume. Jadi yang namanya bangun datar atau geometri bidang datar itu hanya memiliki luas tetapi tidak memiliki volume. Kemudian dalam geometri bangun datar ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada yang namanya sudut. Sudut dalam geometri itu diartikan sebagai suatu ukuran rotasi pada sebuah garis dari suatu titik awal menuju titik lainnya. Selain itu, pada bentuk dua dimensi yang simetris, sudut dapat diartikan sebagai area antara dua garis lurus yang berinteraksi. Kemudian jumlah total sudut dalam lingkaran itu besarnya 360 derajat. Jumlah total sudut pada segitiga siku-siku itu 180 derajat. Ini bukan hanya di segitiga siku-siku saja, tetapi di semua jenis segitiga, besar sudutnya itu 180 derajat. Sudut yang terdapat pada persegi atau segi empat itu 360 derajat. Kemudian untuk mengukur sudut, kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan busur derajat. Nah, untuk sudut-sudut sendiri ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu sudut lancip. Gambarnya seperti ini, A, B, C, sudut lancip di B. Besar sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Jadi ketika kalian menemukan sudut kok besarnya itu kurang dari 90 derajat, maka itu disebut sebagai sudut lancip. Kemudian jenis sudut yang kedua itu sudut siku-siku. Kapan suatu sudut dikatakan sebagai sudut siku-siku? Jika besar sudutnya itu tepat 90 derajat. Tadi kalau kurang itu namanya sudut lancip, tetapi kalau besar sudutnya itu pas 90 derajat itu namanya sudut siku-siku. Ini contoh gambarnya. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi yang dikatakan sebagai sudut tumpul itu antara 90 sampai 180. Itu namanya sudut tumpul, gambarnya seperti ini. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai sudut lurus, itu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Jadi itu dikatakan sudut yang besarnya 180 derajat itu disebut sebagai sudut lurus. Jadi ada empat ya. Yang pertama sudut lancip jika kurang dari 90 derajat, kemudian siku-siku jika tepat 90 derajat, sudut tumpul jika berada di antara 90 sampai 180 dan ada sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Kemudian selain sudut kita juga harus kenal yang namanya titik. Titik adalah suatu noktah, maka titik tidak memiliki ukuran panjang. Titik juga merupakan bentuk geometri yang paling dasar. Ini karena titik digunakan hanya untuk menentukan posisi. Nah, ini contohnya. Titik itu berupa noktah titik A. Kemudian setelah titik ada garis. Garis merupakan sebuah bentuk geometris yang bersifat satu dimensi. Terbentuk dari titik-titik yang membentang ke satu sisi. Meskipun garis memiliki panjang, ia tidak memiliki dimensi lebar atau tinggi. Jadi garis itu gabungan dari titik-titik. Garis bisa berupa garis lurus, lengkung, atau memiliki orientasi yang beragam seperti horizontal, vertikal, dan diagonal. Jika dua titik dihubungkan, maka akan didapatkan suatu garis lurus.
Nah, ini contoh dari garis lurus AB, kemudian ada garis lengkung, ada garis horizontal, dan ada juga yang namanya garis vertikal. Kemudian bidang, ini gambar bidang A, B, C, D. Bidang adalah suatu permukaan datar dua dimensi yang menjadi penghubung antar garis. Pada gambar berikut adalah contoh bidang yang dinamakan dengan bidang ABCD. ABCD. Dalam geometri bangun datar ini ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui terlebih dahulu mengenai bidang. Yang pertama, ketika kita bicara bidang, itu pasti ada yang namanya simetri lipat. Simetri lipat merupakan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian ada simetri putar. Simetri putar merupakan jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama dengan sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Ini disebut simetri putar. Kemudian kalau sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi sebuah benda atau bentuk menjadi dua yang sama, yang bagian itu menjadi dua bagian yang simetris. Kalau diagonal bidang itu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan. Yang kedua, kita belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Nanti ada beberapa jenis bangun datar yang akan kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama ada bangun persegi. Nah, ciri dari persegi itu yang pertama keempat sisinya sama panjang, kemudian memiliki dua diagonal yang sama panjang, keduanya saling berpotongan dan membentuk tegak lurus, serta membaginya menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian kalau di persegi, itu keempat sudutnya siku-siku, besarnya yaitu 90 derajat. Jadi total sudut di persegi itu 90 kali 4 yaitu 360. Memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 sumbu simetri putar. Itu ciri dari persegi. Kemudian kita akan belajar tentang persegi panjang. Kalau persegi panjang ini juga memiliki 4 sisi, di mana sisi-sisi yang saling berhadapan panjangnya sama. Keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku, yakni sebesar 90 derajat. Memiliki dua diagonal yang berpotongan menjadi dua bagian yang sama panjang. Memiliki dua sumbu simetri lipat dan memiliki dua sumbu simetri putar. Kalau untuk bangun trapesium dapat dibedakan menjadi trapesium siku-siku, trapesium sembarang, dan trapesium sama kaki. Trapesium itu memiliki 4 sisi, di mana dua sisi yang saling sejajar. Jadi ada dua sisi yang saling sejajar. Kemudian memiliki 4 sudut, jumlah sudut yang saling berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Kalau total di trapesium itu total sudutnya 360 derajat. Jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang saling berhadapan, sama panjang dan saling sejajar. Memiliki 4 titik sudut yang saling berhadapan, sama besar dan berpasangan. Dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Sudut yang saling berdekatan ini besarnya 180 derajat, memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang, tidak memiliki sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar. Jadi untuk jajar genjang itu tidak memiliki sumbu simetri lipat maupun sumbu simetri putar. Kemudian untuk layang-layang, layang-layang ini memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang, memiliki 4 titik sudut di mana sepasang sudutnya ini saling berhadapan dan sama besar. Kemudian memiliki dua diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus, memiliki satu sumbu simetri lipat, dan tidak memiliki sumbu simetri putar. Untuk belah ketupat, ini keempat sisinya sama panjang, kedua sisinya saling berpasangan dan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Untuk belah ketupat, itu memiliki dua simetri lipat dan dua sumbu simetri putar.
Kemudian sekarang segitiga. Segitiga itu dibedakan menjadi 4. Ada yang namanya segitiga sama sisi, kemudian segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Kalau untuk segitiga sama sisi, itu ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Karena total sudut di segitiga itu kan 180. 180 dibagi ada 3 sudut, artinya setiap sudutnya 60 derajat. Ketiga sisinya sama panjang, memiliki 3 sumbu simetri lipat, dan memiliki 3 sumbu simetri putar. Itu untuk segitiga sama sisi. Kalau untuk segitiga sama kaki, ini dua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki satu sumbu simetri lipat dan memiliki satu sumbu simetri putar. Kalau untuk segitiga siku-siku, memiliki satu sisi miring, memiliki dua sisi yang saling tegak lurus, dan salah satu sudutnya itu siku-siku, yaitu 90 derajat. Tidak memiliki sumbu simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri putar. Untuk mencari pasangan sisi miringnya dapat menggunakan rumus Pitagoras. Untuk segitiga sembarang, ini besar ketika sudutnya berbeda, ketika sisinya tidak sama panjang, tidak memiliki sumbu simetri lipat, dan memiliki satu simetri putar. Yang kedelapan, bangun datar yang akan kita pelajari yaitu lingkaran, di mana lingkaran itu ciri-cirinya yang pertama memiliki satu titik pusat, kemudian jumlah derajat lingkaran itu sebesar 360 derajat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang, memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari atau R, memiliki simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tak terhingga. Khusus untuk lingkaran, ini simetri lipat dan simetri putarnya tak terhingga. Yang ketiga, luas dan keliling bangun datar. Kalau untuk persegi, luasnya itu sisi kali sisi, kelilingnya 4 kali sisi, karena kan punya 4 sisi. Persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, untuk kelilingnya 2 kalikan panjang ditambah lebar. Trapesium, luasnya itu dua sisi yang sejajar dijumlahkan, atau A ditambah B dibagi 2 kalikan tingginya. Kalau untuk keliling, itu jumlah keempat sisi dari trapesium tersebut. Untuk jajar genjang, luasnya alas kalikan tinggi, kelilingnya 2 kalikan sisi ditambah sisi. Layang-layang untuk luasnya itu D1 kalikan D2 dibagi 2, kelilingnya jumlah semua sisi, belah ketupat itu luasnya sama dengan layang-layang yaitu D1 kalikan D2 dibagi 2, untuk keliling berarti ini 4 sisinya, 4 kali sisi. Karena untuk belah ketupat itu panjang sisinya sama. Kalau untuk segitiga, luasnya setengah alas kalikan tinggi, kelilingnya ya ketiga sisi yang mengelilingi itu dijumlahkan. Atau misal sisinya kita sebut sisi A, B, dan C, maka kelilingnya A ditambah B ditambah C. Untuk lingkaran, luasnya itu pi r kuadrat, keliling rumusnya itu 2 pi r. Kemudian kita akan belajar juga tentang kekongruenan. Nah, dua bangun datar dikatakan kongruen. Yang pertama itu jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau untuk kekongruenan, kalau kesebangunan, dua bangun dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sifat bangun sama, ukuran bangun berbeda tetapi proporsional. Itu namanya kesebangunan. Kemudian yang terakhir kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan geometri bidang datar. Jika panjang dan lebar sebuah persegi panjang masing-masing bertambah 2, maka luasnya menjadi 90. Apabila panjang dan lebarnya masing-masing berkurang 1, maka luasnya menjadi 40. Misal K merupakan keliling awal persegi panjang tersebut, maka nilai K terletak pada. Nah, di sini kita akan mencari dulu nilai K keliling awal persegi panjang, lalu kita bandingkan dengan angka-angka yang ada. Pembahasannya kita misalkan dulu, misal panjang awal itu P, kemudian lebar awal itu L, maka kita punya persamaan 1, panjang dan lebar bertambah 2, sehingga luasnya 90. Kalau kita buat ke dalam bentuk persamaan, berarti panjang ditambah 2, kalikan lebar ditambah 2 sama dengan 90.
panjang kalikan lebar jadinya PL, kemudian panjang kalikan 2 itu 2P, 2 kalikan L, 2L, 2 kalikan 2 itu 4 sama dengan 90. 4-nya pindah ruas, 90 dikurangi 4 hasilnya 86. Sehingga kita punya persamaan 1, PL ditambah 2P ditambah 2L hasilnya 86. Kemudian kita juga punya persamaan 2 dari kata-kata panjang dan lebar berkurang 1 sehingga luasnya 40. Maka P dikurangi 1 kalikan L kurangi 1 sama dengan 40. Kemudian dikalikan hasilnya PL dikurangi P dikurangi L ditambah 1 sama dengan 40. Satunya pindah ruas, 40 dikurangi 1 itu 39. Sehingga kita peroleh persamaan keduanya, PL dikurangi P dikurangi L, hasilnya 39. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini, kita lakukan eliminasi, kita kurangkan kedua ruas. PL dikurangi PL itu habis, 2P dikurangi negatif P, itu berarti ini ya, 3P, ini ada P, 3L, ini harusnya 2P dikurangi negatif P itu jadinya 2P ditambah P berarti 3P, 2L dikurangi negatif L itu jadinya 3L sama dengan 86 dikurangi 39 hasilnya 47. Nah, dari 3P ditambah 3L sama dengan 47 kita peroleh P ditambah L hasilnya 47/3. Keliling persegi panjang itu kan K dalam kurung 2 kalikan panjang ditambah lebar. Nah, sekarang kita sudah punya kalau panjang ditambah lebarnya itu 47/3, maka tinggal kita substitusikan 2 kalikan 47/3 hasilnya 94/3. 94/3 ini kita sederhanakan menjadi 31 1/3. Jadi, kita peroleh bahwa nilai K-nya itu 31,5 sepertiga, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai K itu berada di antara 31 dan 32. K berada di antara 31 dan 32, jadi jawabannya yang C. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas tentang lingkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.